Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrur ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Kaum muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sempat, sehingga pada kesempatan tahun ini kita masih dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada para sahabatnya, qad ja'akum Ramadhanu syahrul mubarakun kataballahu alaikum siyamahu fihi tuftahul abwabul jannatu wa tuhlaqu fihil abwabul jahimi wa tuhallu fihi syayatin. Telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadamu puasa di dalamnya. Bulan ini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup dan para setan-setan dibelenggu. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan beberapa amalan-amalan utama pada bulan Ramadan. Amalan yang pertama yaitu melaksanakan puasa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan berpuasa di bulan Ramadan sebagai salah satu rukun Islam. Sebagaimana firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Puasa di bulan Ramadan merupakan penghapus dosa-dosa terdahulu apabila dilaksanakan dengan ikhlas, berdasarkan iman dan hanya mengharapkan pahala dari Allah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anan Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin rahimakumullah. Amalan yang kedua adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sangat dianjurkan bagi setiap muslim di setiap waktu dan kesempatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'anu fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi ahlinya, yaitu
orang yang membaca, mempelajari dan mengamalkan. Hadis riwayat Muslim. Dan membaca Al-Quran lebih dianjurkan pada bulan Ramadan, karena pada bulan Ramadan itu Al-Quran diturunkan. Allah berfirman, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'anu hudalin nasi wal bayyinatim minal huda wal furqan. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenal petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak membaca Al-Quran di hari-hari Ramadan seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wala a'lama Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qara'ul Qur'anu kulluhu fi lailatin wala qoma lailatu hatta tusbiha wala soma sahru kamila khaira ramadana. Saya tidak pernah mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran semuanya, sembahyang sepanjang malam dan berpuasa sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Kaum muslimin rahimakumullah, di hadis yang lain, siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan semisalnya. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Sungguh luar biasa apabila membaca Al-Quran. Maka mari kita motivasi diri kita untuk membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, diluangkan waktunya dan bahkan disempatkan diri untuk membaca Al-Quran di setiap saat, serta mempelajarinya dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang ketiga, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan ibadah sunnah, yaitu sholatul lail. An Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bangun yaitu sholat malam pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang keempat yaitu iktikaf. Iktikaf merupakan salah satu sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu iktikaf pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan sampai beliau meninggal dunia. Kemudian istri-istri beliau beriktikaf sesudah beliau. Al-Muttafaqun alaih. Kaum muslimin rahimakumullah, amalan yang kelima yaitu memperbanyak sedekah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling murah dan lebih pemurah lagi di bulan Ramadan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan di antara manusia
pada kebaikan, dan beliau paling pemurah pada bulan Ramadan. Ketika Jibril bertemu beliau dan Jibril alaihissalam bertemu beliau pada tiap malam di bulan Ramadan hingga selesai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimakkan Al-Quran kepadanya. Maka apabila Jibril alaihissalam menemui beliau, beliau adalah sangat dermawan dalam kebaikan, lebih murah daripada angin yang terlepas. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian tadi beberapa amalan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakannya pada bulan Ramadan tahun ini hingga akhir, dan kiranya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.